Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Adam bertemu malaikat berbentuk mutiara. Sobat beriman, malaikat merupakan ciptaan Allah yang selalu melaksanakan tugas tanpa alpa sedikit pun. Salah satu perintah Allah pun dijalankan malaikat, sekalipun itu harus mengubah bentuk dan rupa si malaikat menjadi mutiara. Rasa tunduk dan patuh malaikat yang konsisten itu lantaran Allah tak membekalinya dengan nafsu, berbeda dengan manusia. Dalam buku Hayat Al-Qulub karya Sayyid Muhammad Baqir Al-Majusi disebutkan Allah pernah mengutus malaikat kepada Nabi Adam dalam bentuk mutiara. Diceritakan bagaimana suatu ketika kekacauan menimpa Nabi Adam lantaran melanggar sumpahnya dan diturunkan ke bumi. Allah kemudian menerima taubatnya dan mengutus malaikat kepadanya. Bukan utusan biasa, malaikat ini dirupakan sebagai mutiara yang putih murni bersinar. Kejadian ini tepatnya terjadi ketika Nabi Adam berada di India. Adam melihat mutiara tersebut dan kemudian terpesona. Kemudian Allah membuat mutiara itu berbicara yang langsung membuat Adam terkejut. "Wahai Adam, apakah kau mengenaliku?" kata malaikat dalam rupa mutiara itu. Nabi Adam pun menjawab, "Tidak." Sang malaikat kemudian menegaskan kembali, "Kau mengenalku, tapi setan telah menguasaimu dan membuat hatimu lupa kepada Allah." Setelah berkata seperti itu, sang malaikat kemudian kembali ke bentuknya semula. Dalam wujud asli sang malaikat itu, Nabi Adam mengenalinya sebagai malaikat yang biasa ia temui di surga. Lalu sang malaikat mendekati Nabi Adam seraya mengingatkan kembali janji Adam kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Nabi Adam semakin mendekati malaikat tersebut seraya mengingat kembali mengenai janjinya sebagai seorang hamba yang harus mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa air mata pun menetes dari mata Nabi Adam mengingat janjinya yang dia ingkari. Nabi Adam kemudian memperbarui janjinya dan sebagai tanda hormat pada janji itu, beliau mencium sang malaikat. Dengan seketika Allah membuatnya kembali menjadi mutiara lagi. Mutiara ini terus dibawa oleh Nabi Adam menyusuri dunia yang sepi dan sunyi. Begitu sampai Mekah, Allah mengutus malaikat Jibril untuk membangun Ka'bah. Ketika itu ia turun di antara rukun, hajar, dan pintu. Maka Allah menempatkan malaikat di tempat itu sebagai saksi atas janji Nabi Adam yang telah diperbarui. Allah pun menanamkan hajar di pilar Ka'bah tersebut. Kemudian malaikat Jibril membawa Adam dari Ka'bah ke pegunungan Safa dan Hawa ke pegunungan Marwah. Nabi Adam kembali memuji dan memuliakan asma Allah. Untuk itulah kita dianjurkan untuk menghadap hajar dari pegunungan Safa dan mengucapkan Allahu Akbar. Dari hadis sahih juga dijelaskan bagaimana Rasulullah menyampaikan bahwa Nabi Adam diturunkan dari surga ke Safa, sementara Siti Hawa ke Marwah. Sobat beriman, jauh sebelum Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, mereka adalah makhluk yang hidup bahagia di surga. Ketika di surga, Hawa kerap merapikan rambutnya dan berhias. Maka saat ia diturunkan ke bumi, Hawa berkata, "Bagaimana aku dapat berharap keindahan dan hiasan di bumi ketika aku di bawah murka Allah?" Ia kemudian menggerai rambutnya dan aromanya menyebar hingga mencapai India seketika. Dalam riwayat lain dijelaskan, ketika Hawa menggerai rambutnya, maka seketika itu Allah mengirim angin yang membawa aromanya dari timur hingga ke barat.
Sebagaimana lumrah diketahui, Siti Hawa dan Nabi Adam semasa hidup di surga selalu dipenuhi kelimpahan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, ketika Nabi Adam dan Siti Hawa memutuskan memakan buah kuldi yang merupakan buah terlarang, Allah berkata, "Wahai Adam, Aku adalah yang Maha Kuasa dan Maha Pemurah. Aku ciptakan kebaikan sebelum kejahatan, dan Aku ciptakan ampunan sebelum siksaku. Aku ciptakan kemuliaan sebelum kehinaan, sebelum Aku tetapkan kebenaranku sebagai sebuah keniscayaan." Wahai Adam, tidakkah Aku telah melarangmu untuk mendekati pohon ini? Dan tidakkah Aku telah berkata bahwa setan adalah musuhmu dan musuh istrimu? Lalu kemudian Adam dan Hawa menerima konsekuensinya. Mereka diturunkan ke dunia untuk kembali menjadi proses sebagai seorang hamba yang taat. Turunnya Adam dan Hawa ke bumi itu pun menjadi penanda bahwa manusia sejatinya tak lepas dari khilaf dan salah. Namun demikian rahmat dan cinta Allah selalu menyertai setiap hamba yang hendak bertobat. Sobat beriman, itu tadi adalah kisah Nabi Adam yang bertemu dengan malaikat berbentuk mutiara. Semoga dengan kisah ini bisa meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.